Sore itu, di halaman sebuah rumah megah bergaya Eropa yang seolah berdiri angkuh di antara taman mawar yang dirawat dengan sempurna, angin berhembus lembut menyentuh ayunan gantung berwarna putih mutiara. Di atas ayunan itu, duduk seorang wanita yang kecantikannya tak pernah mampu disembunyikan waktu. Reni Permatasari, pemilik butik terbesar se-Indonesia, dikenal elegan, kaya raya, dan selalu tampil nyaris sempurna di mata dunia. Namun hari itu, senyum yang biasanya menguatkan wajahnya justru tampak rapuh, seperti retakan kecil yang tidak terlihat dari jauh, tetapi terasa jelas bagi siapapun yang berani mendekat. Nafasnya berat, tersengal, dan meski dua perawat berdiri tak jauh di belakangnya, Reni tetap memaksa terlihat kuat. Dokter pribadinya pun hanya bisa menatap dengan gelisah, seolah menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak ingin terjadi. Di tengah suasana hening itu, dari arah gerbang besar, terdengar langkah kaki pelan. Bukan langkah seorang tamu penting, bukan langkah kalangan terpandang. Justru sebaliknya, seorang lelaki sederhana dengan pakaian lusuh, wajah letih, namun tatapannya penuh keyakinan yang sulit dijelaskan dengan kata apapun. Namanya Barok, lelaki miskin pembuat ramuan herbal, seseorang yang hidupnya jauh dari keindahan marmeren rumah ini. Ia membawa tas kecil kulit tua yang tampak sudah bertahun-tahun menemani perjalanan hidupnya. Perawat langsung bereaksi, suara mereka terdengar ketus dan meremehkan, namun lelaki itu tetap berjalan. Tanpa tergesa, tanpa takut. Ia kemudian berhenti di depan Reni, menundukkan kepala dengan sopan, dan berkata dengan suara yang begitu tenang sehingga membuat semua orang terdiam sejenak. "Permisi, apakah saya sedang berbicara dengan Nona Reni Permatasari? Saya Barok. Saya datang untuk membantu." Reni perlahan mengangkat wajahnya, menatap lelaki itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya dingin, penuh jarak, dan ada sedikit rasa muak yang tidak ia sembunyikan. Lalu, tawa kecil keluar dari bibirnya. Tawa sinis, elegan, namun juga pedih, seolah penyakit yang sedang menggerogoti paru-parunya, turut menggerus hatinya. "Kau pikir, dengan daun-daun dari hutan itu, kau bisa menyembuhkan penyakit yang dokter terbaik dunia pun tak mampu," katanya dengan nada merendahkan yang membuat para perawat tersenyum mengejek. Namun Barok tidak tersinggung. Ia tetap menatap Reni dengan ketenangan yang hampir membuat wanita itu heran. Ia hanya berkata pelan, penuh keyakinan. "Selama masih ada napas, Nona, masih ada harapan." Kalimat itu membuat Reni berdiri. Angin sore meniup gaun biru nevinya, menciptakan bayangan anggun namun dingin. Ia mendekat, menatap Barok begitu dekat, hingga lelaki itu bisa merasakan aroma parfum mahal yang tidak pernah ia kenal namanya. "Kalau begitu," katanya perlahan, suaranya seperti pisau yang halus namun tajam, "jika kau bisa menyembuhkanku, kau boleh menjadi tuan rumah ini, dan aku akan menjadi istrimu." Para perawat meledak tertawa, dokter menahan senyum geli, tapi Barok hanya menunduk sekali lagi, tidak gentar, tidak tersinggung, tidak ragu. "Saya terima tantangan itu, Nona." Dan sore itu, tanpa disadari siapapun, bukan hanya penyakit yang mulai diuji, tapi hati, harga diri, dan takdir dua manusia yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Malam perlahan turun di atas rumah megah itu, membawa cahaya lampu taman yang memantulkan kilau emas pada pilar-pilar putih dan dinding marmer dingin. Suasana tampak tenang dari luar, namun di dalam ruang tamu besar, dengan lampu kristal menggantung tepat di atas sofa bludru biru tua, Reni duduk dengan wajah pucat yang tak lagi bisa ditutupi make up mahal. Nafasnya terdengar berat, dan setiap tarikan udara seperti menggores dadanya dari dalam. Namun, meski begitu, dia tetap berusaha duduk tegak, menjaga gengsi yang selama ini menjadi tembok pelindungnya dari rasa takut dan kelemahannya sendiri. Di hadapannya berdiri Barok, lelaki yang siang tadi datang entah dari mana, membawa keyakinan yang begitu kuat, hingga mampu membuat semua orang di rumah itu menahan tawa di tenggorokan mereka. Dalam genggaman tangan Barok, ada sebuah wadah tanah liat kecil berwarna coklat tua, mengeluarkan aroma tajam dedaunan hutan yang membuat ruang megah itu
tiba-tiba terasa asing. Reni memandangnya datar, bahkan sedikit jijik. "Itu ramuan ajaibmu?" tanyanya. Suaranya terdengar seperti seseorang yang sudah muak dengan segala macam harapan palsu. Barok menunduk hormat, lalu menganggukkan kepala. "Ini ramuan dari daun sambu, akar lenga, dan bunga rimba yang hanya tumbuh di dataran tinggi. Saya meraciknya dengan doa dan keyakinan. Obat ini sudah menolong banyak orang." Belum sempat ia selesai berbicara, Reni mengeluarkan tawa pelan. Tawa yang tidak pernah terdengar benar-benar bahagia, melainkan seperti benteng terakhir yang ia gunakan untuk menyembunyikan ketakutannya. "Doa dan keyakinan," ulangnya dengan nada bercampur sinisme dan lelah. "Kau pikir paru-paruku bisa sembuh hanya karena itu?" Barok menjawab tanpa marah, tanpa tersinggung. "Tuhan yang menyembuhkan, bukan saya. Saya hanya perantara." Kata-kata itu membuat dokter pribadi Reni geram. Ia melangkah maju dan berkata dingin, "Nona Reni, cairan seperti ini tidak teruji secara medis. Ini berbahaya, saya tidak menyarankan." Tapi Reni mengangkat tangannya, menghentikan sang dokter dengan gerakan kecil, namun penuh wibawa. "Aku ingin tahu sejauh mana keajaiban lelaki ini." Ia menatap Barok lama, seolah mencoba menembus pikirannya. Lalu dengan gerakan angkuh, Reni meraih gelas kecil tempat cairan hijau itu dituangkan. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena penyakit yang sudah lama merenggut kekuatannya. "Untuk pertama kalinya," katanya dengan senyum tipis, "aku akan menelan sesuatu yang berasal dari tangan seorang miskin." Ia meneguk cairan itu, dan seketika wajahnya berubah. Rasanya pahit, pekat, seperti mencicipi lumpur busuk yang sudah terkubur bertahun-tahun. Reni memukul meja kaca dengan keras, membuat gelas hampir terjatuh. "Astaga, kau ingin membuatku mati!" teriaknya dengan mata berkaca-kaca. Perawat menahan tawa, dokter mencibir. Namun Barok tetap berdiri dengan ketenangan yang hampir tidak masuk akal. "Semua obat yang pahit biasanya menyembuhkan," katanya lembut. Reni ingin membalas, ingin menghina, tapi tiba-tiba ia terdiam. Nafasnya terasa sedikit lebih ringan, hanya sedikit. Mungkin hanya sugesti, mungkin hanya karena ia terlalu marah. Ia tidak ingin percaya, tapi tubuhnya tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Barok menatapnya dan berkata, "Saya tidak butuh kepercayaan Anda, Nona. Saya hanya butuh waktu." Reni memalingkan wajah, berusaha menolak kenyataan bahwa ada kemungkinan kecil ramuan itu benar-benar melakukan sesuatu di dalam tubuhnya. Dan dengan nada tajam yang mencoba menutupi getaran di hatinya, ia berkata, "Kau punya 3 hari." Barok mengangguk tanpa ragu. 3 hari cukup. Dalam hatinya, Reni berharap lelaki itu gagal. Tapi di dalam relung terdalam jiwanya yang rapuh, ada suara kecil yang entah mengapa ingin melihatnya berhasil. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, doa seseorang berkumandang di taman rumah megah itu. Suara Barok, lirih namun penuh keyakinan. "Tuhan, beri aku waktu, dan beri dia kesempatan untuk percaya." Dan tanpa ada yang sadar, malam itu Reni Permatasari tertidur tanpa batuk panjang. Pagi datang perlahan, menembus kaca jendela besar kamar Reni Permatasari dengan cahaya keemasan yang hangat. Udara pagi terasa berbeda, lebih lembut, lebih hidup, seolah rumah megah itu juga ikut bernapas lega setelah malam panjang yang dipenuhi gelisah dan doa. Reni membuka mata pelan, seakan takut menyadari bahwa hari ini akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Pagi yang dimulai dengan sesak, batuk panjang, dan rasa sakit yang menusuk setiap kali ia menarik napas. Namun kali ini, tubuhnya diam, dadanya terasa ringan, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia dapat menarik napas penuh, tanpa merasakan belati menusuk dari dalam. Ia terdiam, tidak percaya, tidak berani bergerak. Perawat masuk membawa segelas air dan langsung terpaku melihat wajah Reni yang tampak lebih segar. "Nona Reni, bagaimana pernapasannya pagi ini?" Reni menjawab singkat, berusaha menjaga gengsi. "Sedikit lebih baik, mungkin hanya sugesti." Namun saat ia duduk, gerakan itu terasa lebih mudah.
Wajahnya yang biasanya pucat kini tidak seputih kemarin. Ia bahkan sempat melirik tangannya yang tak lagi bergetar seperti sebelum-sebelumnya. Melalui jendela, ia melihat Barok sedang menumbuk daun di meja kayu dekat kolam. Tidak tergesa, tidak goyah, dan selalu dalam diam yang penuh ketenangan. Lelaki itu tampak begitu asing bagi rumah megah ini, namun entah kenapa pemandangan itu terasa menenangkan. Reni buru-buru memalingkan wajah, menepis getaran halus di hatinya. Orang itu masih di sini rupanya, gumamnya sinis. Belum menyerah dengan delusinya, namun jauh di dalam dirinya ada suara kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Suara yang bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kebetulan? Siang itu, dengan langkah pelan namun stabil, Reni berjalan keluar menuju taman. Dokter dan 2 perawat mengikuti di belakang, tampak lebih heran daripada cemas. Mata dokter membesar ketika melihat hasil pemeriksaan cepat di alat kecil yang ia bawa. Nona, saturasi oksigen Anda meningkat. Ini sangat tidak biasa. Reni hanya mengangkat bahu, menatap taman, seolah menertawakan dunia yang mulai membingungkan dirinya sendiri. Mungkin udara taman ini cukup bagus, katanya datar. Atau Tuhan sedang mengerjaiku. Dari balik pohon kenanga, Barok muncul membawa nampan kayu berisi ramuan hijau tua. Ia melangkah mendekat dengan sikap hormat yang sama seperti kemarin. Selamat siang, Nona. Sudah waktunya ramuan kedua. Reni menatap cairan itu dengan tatapan yang bukan hanya sinis, tetapi juga bingung. Ia mendekat, mengamati Barok seolah ingin memastikan bahwa lelaki ini benar-benar manusia, dan bukan ilusi dari pikirannya yang kelelahan. Kau masih percaya aku akan menelan itu? Tanyanya dingin. Barok tersenyum lembut, seperti seseorang yang tidak pernah goyah oleh kata-kata tajam. Keyakinan saya tidak bergantung pada kepercayaan Anda, Nona. Saya hanya melakukan yang benar. Perawat menahan tawa kecil, namun Reni mengangkat tangan, membuat mereka diam seketika. Ia melangkah mendekati Barok lebih dekat, menurunkan suara menjadi pelan, namun tajam. Miskin, katanya dingin. Kau boleh percaya ramuanmu berkhasiat, tapi aku tidak akan menaruh seluruh hidupku pada sesuatu yang bahkan tidak punya label, izin, atau bukti. Barok mengangkat wajahnya sedikit, matanya tenang, jujur, dan tanpa sedikit pun rasa takut. Bukti hidup tidak selalu tertulis di atas kertas, Nona, katanya lembut. Kadang bukti ada di napas yang kembali, di detak jantung yang masih berdetak. Reni mematung. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam dari yang ia kira. Napasnya hari ini memang terasa lebih mudah, lebih hidup, tapi gengsi membuatnya tak mampu mengakui apapun. Kau pandai bicara, katanya akhirnya, mencoba menyembunyikan getaran kecil di suaranya. Tapi jangan terlalu yakin. Aku belum sembuh, hanya sedikit lega. Saya tidak butuh dipuji, jawab Barok. Saya hanya ingin melihat Anda hidup dengan tenang. Nada suaranya terlalu tulus, terlalu jujur, terlalu menggetarkan. Reni memalingkan wajah. Matanya beralih pada pantulan dirinya di kolam. Wanita kuat yang kini tampak rapuh. Namun untuk pertama kalinya, hatinya seperti mulai mendengar sesuatu yang selama ini ia bungkam. Kau berbicara seolah mengenalku, katanya pelan tanpa menatap Barok. Saya tidak perlu mengenal Anda untuk peduli, jawab Barok dengan suara lembut yang membuat waktu seolah berhenti. Sakit tidak membedakan kaya dan miskin. Reni terdiam lama. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Bukan tawa sinis, tapi tawa getir yang mengandung luka bertahun-tahun. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku, katanya sambil menunduk. Orang menghormatiku karena uang, bukan karena diriku. Barok tidak menjawab. Ia hanya menatapnya seperti seseorang yang benar-benar melihat dirinya. Bukan gaunnya, bukan kekayaannya, bukan reputasinya. Dan itu membuat hati Reni bergetar. Getaran yang membuatnya takut, getaran yang membuatnya marah pada dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba ia berbalik, wajahnya memerah oleh campuran emosi yang ia sendiri tidak mengerti. Pergi, katanya lirih namun penuh getaran. Jangan ganggu aku hari ini. Barok menunduk hormat. Baik, Nona, tapi saya akan tetap di sini.
Keyakinan saya tidak untuk ditinggalkan di tengah jalan. Reni menggigit bibir, lalu berjalan cepat kembali ke dalam rumah. Perawat dan dokter diam, tidak berani bertanya. Dan ketika ia masuk ke dalam kamarnya, ia memejamkan mata dengan napas bergetar. Karena, di antara semua hal yang terjadi hari itu, yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa hatinya, yang selama ini keras dan dingin, mulai merasa sesuatu untuk lelaki miskin itu. Sesuatu yang tidak boleh ia miliki, sesuatu yang tidak boleh ia akui. Namun sesuatu itu mulai tumbuh. Malam turun perlahan, menyelimuti rumah megah. Reni Permatasari dengan cahaya temaram yang lembut dari lampu-lampu taman. Angin membawa aroma bunga mawar, bercampur dengan wangi tanah basah setelah dedaunan yang diracik barok sore tadi. Di kamar luas di lantai atas, Reni berdiri di depan jendela besar, memandang keluar ke arah taman, di mana sosok lelaki itu biasanya berdoa dalam diam. Di tangannya, ia memegang gelas kecil berisi ramuan herbal berwarna hijau pekat, ramuan kedua yang diberikan Barok. Cairan itu tampak begitu asing di antara kemewahan sekelilingnya, seperti sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Namun, entah mengapa, kehadirannya justru mengisi ruang yang selama ini kosong di hati Reni. Ia menatap cairan itu lama, seolah ingin membaca kebenaran dalam warna hijau tua itu. Lalu, ia menenggaknya tanpa suara. Rasanya tidak seburuk hari pertama. Mungkin karena ia sudah sedikit terbiasa. Atau mungkin karena hatinya sudah tidak sekeras kemarin. Aku hanya ingin memastikan aku masih bisa menertawakan diriku sendiri. Gumamnya pelan, seakan mencoba berbohong pada dirinya sendiri. Namun, setelah meneguk ramuan itu, napasnya terasa jauh lebih stabil. Udara malam yang lembut menyentuh kulitnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia jatuh sakit, malam terasa damai. Bukan menakutkan. Di luar, ia melihat sosok Barok duduk bersila di bangku batu. Tangannya terlipat, matanya tertutup, dan mulutnya bergerak pelan dalam doa yang tulus. Doa yang tidak pernah terdengar oleh banyak orang, namun mampu mengguncang hati seseorang yang membutuhkannya. Reni berdiri lama di balik tirai, memandang lelaki itu dalam diam. Ada sesuatu dalam ketenangan Barok yang membuat jantungnya berdetak tidak seperti biasanya, sederhana, miskin, namun ketulusan dalam tatapan dan suaranya mampu menembus tembok ego paling tebal yang dimiliki seorang wanita kaya sepertinya. Kenapa orang itu tidak pernah marah? Bisiknya pada dirinya sendiri. Padahal aku sudah berkali-kali menghina, meremehkan, bahkan menertawakannya. Ia menggigit bibirnya, mencoba menolak kenyataan pahit yang mulai muncul. Kenapa hatiku bergetar setiap kali melihatnya? Ia tidak ingin percaya bahwa dirinya, Reni Permatasari, wanita yang selama ini dikejar oleh pria berkelas, orang-orang kaya yang menawarkan dunia untuknya, bisa jatuh hati pada seorang lelaki miskin yang hidupnya diisi oleh daun, doa, dan keyakinan. Namun hati tidak pernah memilih tempat ia akan tumbuh. Malam semakin dalam, dan tatapan Reni tidak bisa lepas dari sosok Barok yang masih berdoa di bawah cahaya bulan. Ia memalingkan wajah, berjalan kembali ke ranjangnya, namun langkahnya goyah oleh emosi yang tidak ia mengerti. Rasa takut, rasa kagum, rasa marah pada dirinya sendiri. Semuanya bercampur menjadi satu. Ia duduk di tepi ranjang, membuka buku hariannya yang jarang ia tulis. Tangannya gemetar pelan saat pena menyentuh kertas. Aku benci lelaki itu, tulisnya pelan. Tapi kenapa setiap kali dia pergi, dadaku terasa kosong. Ia berhenti, menutup buku itu dengan cepat, seolah takut seseorang akan membaca isi hatinya. Ia meletakkannya kembali ke dalam laci, lalu berbaring sambil menatap langit-langit kamar, merasakan sesuatu yang perlahan-lahan merayapi hatinya. Di luar sana, doa Barok terus bergema pelan. Tuhan, sembuhkan tubuhnya, dan sembuhkan juga hatinya. Reni menutup mata. Tanpa ia sadari, satu tetes air mata jatuh di bantal putihnya. Bukan karena sakit di tubuh, karena hatinya yang selama ini ia biarkan membeku, mulai mencair dalam kehangatan yang tidak pernah ia harapkan datang dari seorang lelaki miskin. Dan malam itu, untuk kedua kalinya,
Reni tertidur tanpa batuk panjang. Ia tertidur dengan hati yang tidak lagi sesepi kemarin, karena ada seseorang di taman yang sedang mendoakannya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan halus yang tidak disadari siapapun, namun dapat dirasakan di udara besar, rumah Reni Permatasari. Tidak ada lagi aroma obat kimia yang menusuk, tidak ada suara alat pernapasan yang biasanya berdengung setiap malam. Sebagai gantinya, pagi-pagi diisi dengan wangi, dedaunan herbal racikan Barok yang memenuhi taman, memberi suasana damai yang belum pernah ada sebelumnya. Reni duduk di ayunan gantungnya seperti biasa, tempat yang dulu menjadi benteng kekuatan sekaligus kesombongannya. Tetapi kini, tatapannya berbeda. Tidak lagi penuh sinis seperti hari pertama. Ada kelembutan yang muncul perlahan, meski masih sering ia tolak dalam hati. Setiap kali melihat Barok bekerja di bawah pohon, mencampur daun-daunan dengan gerakan tenang, hatinya bergetar tanpa bisa ia cegah. Barok terlihat begitu sederhana, bajunya lusuh, gerak-geriknya lembut. Namun, ada kekuatan tak terlihat dalam ketenangannya. Sesuatu yang membuat rumah mewah itu terasa lebih hidup, lebih manusiawi. Reni berusaha menepis perasaan itu setiap kali muncul. "Jangan bodoh, Ren," gumamnya berkali-kali dalam hati. "Dia hanya lelaki miskin. Kau pasti hanya tersentuh karena belas kasihan." Namun hati tidak bisa dibohongi. Sore itu, Barok mengetuk pintu ruang tamu sambil membawa nampan kayu kecil berisi teh herbal yang tampak lebih harum dari biasanya. Ia menunduk hormat. "Nona, waktunya minum ramuan sore. Kali ini saya campur bunga kenanga, supaya lebih lembut di tenggorokan." Reni memandangnya lama, seolah mencoba membaca niat tersembunyi di balik ramuan itu. Namun, ia justru mendapati ketulusan di mata Barok. Ketulusan yang terasa asing di antara semua orang kaya yang ia kenal sepanjang hidupnya. "Kau selalu tambah-tambahkan sesuatu," katanya datar, namun tanpa nada menghina seperti dulu. "Dari mana kau tahu semua ini?" Barok tersenyum kecil, senyum yang bahkan tidak terlihat sombong meski ia sedang menjelaskan sesuatu. "Dari alam, Nona, setiap daun berbicara. Kalau kita mau mendengarkan, sama seperti manusia." Reni terdiam sedikit lebih lama dari yang ia harapkan. Kata-kata itu memasuki ruang dalam dirinya yang selama ini ia tutup rapat. Ia mencoba meneguk tehnya dengan tenang, hangat, lembut, menenangkan. "Kadang kau berbicara seperti penyair," katanya, mencoba menyamarkan nada hatinya yang mulai bergetar. "Tapi, jangan berpikir itu membuatku kagum." "Saya tidak ingin dikagumi, Nona," jawab Barok lembut. "Saya hanya ingin melihat Anda bahagia. Bahagia." Kata itu seperti tamparan lembut yang membuat Reni kehilangan arah sejenak. Kapan terakhir kali ia merasa bahagia? Setahun lalu? 5 tahun lalu? Atau tidak pernah? Malam harinya, Reni tidak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela besar kamar dan menatap ke arah taman, tempat di mana Barok duduk bersila seperti biasa. Tangan lelaki itu terlipat, kepalanya menunduk, dan doa meluncur dari bibirnya tanpa suara. "Kenapa orang itu tidak pernah marah?" gumamnya pelan. "Padahal aku terus menghina dan merendahkannya." Ia memejamkan mata, menahan emosi yang tidak ia pahami. Setiap ingatan tentang tatapan Barok hari itu membuat dadanya bergetar. "Kenapa? Hatiku berdegup seperti ini." Ia menatap bayangannya sendiri di kaca dan melihat bukan hanya seorang wanita kaya dengan gaun indah, tetapi seseorang yang sendirian, rapuh, dan selama ini menutupi kesepiannya dengan kekuasaan dan gengsi. Esok paginya, ketika Barok tengah menyiapkan ramuan di meja kayu, Reni mendekat dengan nada tajam. "Kenapa kau selalu di sini? Bukankah aku sudah membayar jasamu? Kau bisa pergi kalau mau." Namun Barok menatapnya tanpa emosi, tanpa tersinggung. "Saya tidak di sini karena uang, Nona. Saya di sini karena janji." Reni bergeming. "Janji pada siapa?" "Pada Tuhan," jawab Barok tanpa ragu, "bahwa saya tidak akan meninggalkan orang yang sedang berjuang untuk hidup sampai benar-benar sembuh." Kata-kata itu menembus Reni seperti belati halus.
Ia ingin marah, ingin menepis semua perasaan itu, tetapi suaranya tercekat. "Kau selalu membuatku terlihat lemah," katanya dingin. "Berhenti bicara seperti pahlawan. Aku tidak butuh diselamatkan." "Mungkin bukan keselamatan yang Anda butuhkan, Nona," jawab Barok lembut. "Mungkin yang Anda butuhkan hanya seseorang yang berani melihat Anda apa adanya, bukan karena nama besar Anda." Reni menatapnya lama, tatapan yang diisi oleh kemarahan, ketakutan, dan harapan. Namun gengsi menutup semua itu. Ia berbalik dengan cepat, berjalan menjauh dengan mata berair yang berusaha ia sembunyikan. Di belakangnya, suara Barok terdengar pelan namun begitu tulus, seperti doa yang jatuh tepat ke hatinya. Setiap orang yang tampak kuat pasti menyimpan luka yang belum sempat disembuhkan. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang bahkan saat Reni telah masuk ke dalam rumah. Malam itu, ia kembali menulis di buku harian kecilnya. "Aku benci lelaki itu, tapi kenapa ketika dia pergi, dunia terasa sunyi?" Ketika ia menutup buku itu, ia melihat ke arah taman. Barok sedang berdoa seperti biasa, melafalkan kata-kata yang hanya Tuhan yang mendengar. Dan untuk pertama kalinya, mulut Reni bergetar tanpa ia sadari. Tersenyum kecil, namun begitu ia sadar senyumnya muncul, ia langsung menyembunyikannya. "Tidak," bisiknya, "ini bukan cinta." Namun di kedalaman hatinya, ia tahu itu memang cinta. Cinta yang sedang tumbuh perlahan, tapi pasti. Dan malam itu, ia tertidur lagi tanpa batuk panjang, dengan seseorang yang mendoakannya dari taman. Pagi itu, udara di rumah besar Reni Permatasari berbeda dari biasanya. Tidak ada ketakutan yang menggantung di udara seperti sebelumnya. Tidak ada bayangan kematian yang terasa mengintai dari balik dinding marmer itu. Cahaya matahari menembus tirai kamar dengan lembut, memantulkan cahaya keemasan di rambut hitam Reni yang terurai di bantal. Ia membuka mata perlahan, dan yang pertama kali ia rasakan adalah napasnya. Napas penuh, dalam, dan begitu utuh. Tidak ada rasa perih, tidak ada sesak, tidak ada beban di dadanya. Ia memegang dada, gemetar, seolah takut hal itu hanya mimpi yang akan pecah kapan saja. Namun tubuhnya tetap terasa ringan. Nafasnya tetap mengalir stabil. Tidak ada sakit yang mencengkeram seperti biasanya. Perawat masuk sambil membawa alat pemeriksaan pagi. Tetapi langkahnya terhenti ketika melihat Reni duduk tegak dan tampak hidup. "Nona Reni, Anda tampak sangat berbeda hari ini," ucap perawat itu dengan suara bergetar. Reni tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan. Perawat mengukur saturasi oksigen dan angka yang muncul membuatnya menahan napas. "Saturasi Anda sempurna, Nona." Ia menatap dokumen kecil itu dengan mata berair. "Ini tidak mungkin." Dokter masuk terburu-buru. Wajahnya tegang. Ia mendekat, memeriksa paru-paru Reni dengan penuh konsentrasi. Detik-detik pemeriksaan itu terasa panjang, seolah waktu berhenti hanya untuk mendengarkan suara napas wanita itu. Dan kemudian, dengan suara pelan yang hampir berbisik, dokter berkata tanpa percaya, "Paru-paru Anda bersih, Nona. Tidak ada sisa cairan, tidak ada bekas luka. Ini seperti mukjizat." Reni menutup mulutnya dengan tangan, menahan air mata yang mengalir tanpa permisi. Seluruh tubuhnya bergetar, bukan oleh sakit, tetapi oleh kelegaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Mukjizat. Mukjizat itu datang bukan dari obat mahal atau dokter luar negeri yang ia bayar miliaran. Mukjizat itu datang dari seseorang yang ia hina, dari seseorang yang ia tertawakan, dari seseorang yang tidak meminta apapun selain melihatnya hidup. Reni bangkit tanpa berkata apa-apa dan berjalan menuju taman. Langkahnya perlahan namun pasti. Udara pagi menyapa kulitnya. Setiap embusan angin terasa seperti kehidupan baru. Di bawah pohon kenanga, Barok sedang memetik daun, wajahnya tenang, gerakannya lembut, dan senandung kecil keluar dari bibirnya. Ia tampak tidak sadar bahwa dunia baru saja berubah. Ia tidak sadar betapa besar mukjizat yang terjadi. Ketika Barok melihat Reni mendekat, ia segera menunduk hormat. "Selamat pagi, Nona. Bagaimana napas Anda hari ini?"
Reni tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di depan lelaki itu, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Seluruh hatinya terasa sesak, bukan karena penyakit, tetapi karena rasa bersalah, rasa syukur, dan rasa yang lebih dalam dari itu. Barok bertanya lagi pelan. Nafasnya sudah lebih baik. Reni membuka mulutnya, namun suaranya pecah. Aku sembuh. Barok tersenyum lembut. Senyum yang tidak menuntut, tidak terkejut, dan tidak mencari pujian. Senyum seseorang yang sudah tahu dari awal bahwa mukjizat itu akan datang. Saya sudah tahu, Nona, katanya lembut. Wajah Anda sudah tidak membawa rasa sakit lagi. Ucapan itu justru membuat air mata Reni jatuh. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri, dan berkata dengan suara gemetar. Aku telah menghina kamu, aku meremehkanmu, aku menertawakanmu di depan semua orang. Tapi kamu tidak pernah membalas. Kamu tetap di sini, bahkan saat aku menyuruhmu pergi. Barok hanya menjawab dengan tatapan yang begitu tenang, seperti ia melihat sesuatu jauh di balik mata Reni. Tuhan tidak menilai dari ucapan Anda, Nona. Kadang orang yang paling keras justru sedang ketakutan. Reni mendekat. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang takut terdengar oleh angin. Kenapa kamu tetap di sini, Barok, setelah semua keburukanku padamu? Kenapa? Barok menatap langit sebentar, lalu kembali menatap Reni. Ada kedalaman dalam matanya, kedalaman yang membuat hati wanita itu luruh. Karena saya percaya, setiap luka yang dalam pasti menyimpan alasan yang suci. Dan saya tahu, di balik kerasnya kata-kata Nona, ada hati yang sebenarnya hanya ingin disembuhkan. Ucapan itu menghancurkan tembok terakhir yang selama ini ia bangun. Reni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya meledak, bukan lagi tangis karena rasa sakit, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih besar. Ia disembuhkan, ia diselamatkan, dan ia dicintai, tanpa syarat. Ketika Barok berlutut sedikit di depannya dan berkata, "Saya hanya menjalankan kewajiban saya," Reni menggeleng dengan air mata mengalir. "Tidak, Barok, kau menyelamatkanku, bukan hanya tubuhku, tapi diriku." Ia menatap lelaki itu dengan mata yang jujur, tanpa topeng, tanpa gengsi, tanpa dinding. "Kau masih ingat janjiku waktu itu?" Barok terdiam. "Janji yang mana, Nona?" Reni tersenyum samar, senyum yang dipenuhi rasa syukur dan cinta yang mulai tumbuh diam-diam. "Aku bilang, kalau kau bisa menyembuhkanku, kau akan menjadi tuan rumah ini, dan aku akan menjadi istrimu." Angin pagi berhembus, taman menjadi saksi, langit mendengar, dan hati dua manusia itu mulai menemukan satu sama lain. Saat angin pagi berhembus lembut, taman rumah megah itu terasa seperti tempat yang berbeda. Seolah-olah seluruh alam ikut bernafas lega bersama kesembuhan Reni. Embun berkilau di atas kelopak mawar, cahaya matahari memantul di permukaan kolam, dan udara membawa ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya sejak Reni pertama kali jatuh sakit. Barok berdiri di bawah pohon kenanga, memetik daun dengan gerakan pelan yang penuh kehati-hatian, seolah ia sedang menyentuh sesuatu yang suci. Tetapi, ketika ia mendongak dan melihat Reni berjalan mendekatinya dengan langkah halus, ia langsung menunduk hormat. Reni berdiri di hadapannya, wajahnya tidak lagi pucat, tetapi dipenuhi cahaya yang lembut, cahaya seorang wanita yang baru saja menemukan hidupnya kembali. Namun mata itu bergetar, memantulkan emosi yang sulit ia sembunyikan. "Barok," suaranya bergetar lembut, hampir seperti bisikan yang jatuh ke tanah bersama serpih cahaya pagi. Aku benar-benar sembuh." Barok menatapnya dengan ketenangan yang begitu damai, seolah ia sudah mendengarnya bahkan sebelum Reni mengucapkannya. Ada senyum kecil di wajahnya, bukan senyum kemenangan, bukan senyum orang yang ingin dipuji, tetapi senyum sederhana seseorang yang bersyukur. "Saya sudah lihat dari cara Anda berjalan, Nona," ujarnya lembut. "Wajah Anda tidak lagi membawa rasa sakit." Reni menunduk, menahan air mata yang kembali turun. Tidak ada lagi kesombongan yang biasanya melindungi dirinya. Tidak ada lagi topeng keangkuhan.
Yang tersisa hanyalah hati seorang wanita yang akhirnya berani membuka dirinya setelah sekian lama hidup dalam ketakutan dan kesepian. Aku telah menghina kamu. Suaranya pecah di tengah kalimat. Aku meremehkanmu, menertawakanmu di depan semua orang. Tapi kamu tidak pernah membalas. Kamu tetap di sini, bahkan saat aku menyuruhmu pergi. Barok memandangnya penuh kelembutan, seolah seluruh dunia tiba-tiba menjadi lebih sunyi untuk memberikan ruang pada percakapan yang sakral itu. Tuhan tidak menilai dari kata-kata Anda, Nona, jawabnya pelan. Kadang orang yang paling keras justru sedang ketakutan. Reni mengangkat wajahnya. Ada air mata, tetapi ada juga senyum yang perlahan muncul. Senyum kecil yang rapuh namun jujur. Ia mendekat selangkah lagi. Kenapa kamu tetap di sini, Barok? Suaranya bergetar, seolah seluruh dinding pertahanan yang ia bangun bertahun-tahun mulai runtuh satu persatu. Setelah semua keburukanku padamu, kenapa kamu tetap berada di sisiku? Barok menghela napas perlahan, menatap langit yang cerah, lalu kembali menatap Reni dengan mata yang jujur dan bersinar. Karena saya percaya, setiap luka yang paling dalam pasti menyimpan alasan yang paling suci, ujarnya pelan. Dan saya tahu, di balik kerasnya kata-kata Nona, ada hati yang hanya ingin disembuhkan. Kata-kata itu menghancurkan pertahanan terakhir di hati Reni. Tangisnya pecah. Tangis seorang wanita yang akhirnya menemukan tempat di mana ia bisa menaruh semua lukanya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar, namun tangis itu bukan lagi tangis putus asa. Itu adalah tangis kelegaan. Tangis seseorang yang akhirnya percaya bahwa ia tidak sendirian lagi. Perlahan, Barok mendekat dan menunduk sedikit, tanpa berani menyentuhnya, namun hadir cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia ada di sana. Saya hanya melakukan kewajiban saya, katanya lembut. Selebihnya bukan kuasa saya. Reni menggeleng kuat, menatapnya melalui air mata yang masih mengalir. Tidak, Barok. Ini bukan hanya kewajiban, kau menyelamatkanku. Kau menyembuhkan aku, bukan hanya dari penyakitku, tapi dari diriku sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang kini lebih mantap, lebih tulus, lebih berani dari sebelumnya. Kau masih ingat janjiku waktu itu? Barok berkedip, terlihat sedikit bingung. Janji yang mana, Nona? Reni tersenyum samar, senyum yang penuh haru dan cinta yang mulai tumbuh. Aku bilang, kalau kau bisa menyembuhkanku, kau akan menjadi tuan rumah ini, dan aku akan menjadi istrimu. Angin pagi seolah berhenti berhembus. Waktu seperti ikut berhenti untuk mendengar kalimat itu. Barok terdiam lama. Senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang lembut, penuh keraguan, penuh rasa syukur. Nona, saya tidak pernah menginginkan itu. Ia menunduk dalam, seolah merendahkan hatinya sendiri. Saya hanya ingin Anda hidup dan bahagia. Namun Reni melangkah lebih dekat, hanya sejengkal dari lelaki itu kini. Suaranya lembut, namun tegas penuh ketulusan yang lahir dari luka dan kesembuhan. Dan aku hanya ingin hidup dengan seseorang yang membuatku mengerti arti ketulusan. Taman menjadi hening. Daun kenanga berjatuhan perlahan. Dan dua hati yang datang dari dunia berbeda akhirnya berdiri di titik yang sama. Setelah kata-kata itu keluar dari bibir Reni, suasana di taman berubah begitu hening hingga suara dedaunan yang jatuh pun terasa seperti bisikan kecil. Udara yang sebelumnya hangat berubah menjadi lembut, seolah seluruh dunia ikut berhenti untuk menyaksikan momen itu. Reni berdiri sangat dekat dengan Barok, hingga ia bisa merasakan aroma daun dan tanah yang selalu menempel pada tubuh lelaki itu. Aroma yang dulu ia hina, namun kini justru membuatnya merasa aman. Matanya yang basah menatap wajah Barok dengan keberanian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Barok menunduk dalam, seolah merasa tidak pantas berdiri di hadapan wanita yang kini tampak begitu rapuh, namun sekaligus begitu kuat. Suaranya pelan, lirih, penuh kerendahan hati. Nona, saya hanya orang miskin. Ia menggenggam ujung tas lusuhnya dengan kedua tangan, seakan takut tangannya sendiri ikut bergetar.
Rumah ini terlalu megah untuk kaki saya. Ucapan itu membuat dada Reni bergetar. Ada luka lama dalam dirinya, luka yang membuatnya selalu mencari cinta di tempat yang salah, selalu merasa sendirian meski dikelilingi kemewahan. Dan kini, ketika seseorang yang tulus berdiri di hadapannya, lelaki itu justru merendahkan dirinya sendiri. Reni menghapus air matanya dengan lembut, mencoba tersenyum meski suaranya masih gemetar. Mungkin dulu iya, Barok. Rumah ini memang terlalu megah untukmu. Ia menatap taman yang dipenuhi cahaya pagi, tempat Barok pernah dihina, diledek, diremehkan oleh orang-orang yang bekerja untuknya. Tapi sekarang, tanpa doa-doamu, rumah ini terasa kosong. Hening kembali turun, lebih dalam dari sebelumnya. Angin pelan menggerakkan helaian rambut Reni, membuatnya tampak seperti sosok dari cerita lama yang akhirnya menemukan jawaban hatinya. Ia menatap Barok, tanpa lagi ada gengsi, tanpa topeng, tanpa dinding. Hanya kejujuran murni yang lahir dari tempat terdalam di jiwanya. Barok terdiam lama. Ia memandang tangan Reni, memandang matanya, memandang kesungguhan yang memancar kuat. Kemudian dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang suci, ia menggenggam tangan Reni. Sentuhan itu lembut, hanya sebentar, hanya setipis semburat cahaya. Tetapi di dalam sentuhan itu ada ribuan doa, luka, dan keikhlasan yang selama ini disimpannya sendiri. Kalau begitu, suara Barok bergetar pelan, seolah setiap kata harus melewati deretan rasa syukur yang menyesakkan dadanya. Izinkan saya menjaganya. Ia menunduk semakin dalam. Bukan karena janji, tapi karena cinta yang Tuhan titipkan di antara luka kita. Air mata Reni jatuh lagi. Kali ini, bukan karena sakit, bukan karena kesepian, tetapi karena cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Ia menggenggam tangan Barok lebih erat, seolah takut lelaki itu akan menghilang jika ia melepasnya. Terima kasih, Barok, karena telah membuatku mengerti bahwa cinta yang paling tulus sering datang dari tempat yang paling tidak kita sangka. Di sekitar mereka, taman menjadi saksi. Ayunan gantung bergerak pelan di terpa angin, bunga kenanga jatuh satu persatu ke tanah. Kolam memantulkan bayangan dua manusia yang akhirnya tidak lagi berjalan sendirian. Dan di dalam momen yang sederhana itu, dua hati yang sebelumnya terpisah oleh dunia yang berbeda, akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Hari pernikahan mereka tiba tanpa pesta mewah, tanpa keramaian, tanpa sorotan kamera, atau tamu undangan berpakaian glamor. Tidak ada gaun mahal yang berkilau, tidak ada dekorasi megah yang memenuhi halaman rumah, segala sesuatu tampak sederhana. Namun, justru dalam kesederhanaan itulah keindahan sejati hadir. Taman yang dulu menjadi tempat pertemuan penuh penghinaan, kini berubah menjadi saksi cinta yang tumbuh perlahan dari luka dan kesembuhan. Langit biru membentang luas, dan angin membawa aroma kenanga yang lembut, seolah alam juga ikut memberkati dua hati yang akhirnya saling menemukan. Barok mengenakan kemeja putih sederhana, bersih, rapi, namun masih mencerminkan kerendahan hati yang selalu melekat padanya. Di sampingnya berdiri Reni, anggun dengan gaun biru navy, warna yang ia kenakan saat pertama kali mereka bertemu. Bedanya, kali ini gaun itu tidak lagi menjadi simbol kesombongan. Kini, warna itu menjadi simbol perjalanan hatinya, dari gelap menuju terang. Mereka berdiri saling berhadapan, hanya beberapa langkah dari kolam kecil yang memantulkan bayangan mereka. Tidak ada musik, tidak ada keramaian, hanya angin, cahaya, dan suara hati yang berbisik lembut. Reni membuka percakapan dengan suara pelan, hampir seperti doa. Aku dulu hampir kehilangan hidupku, Barok. Ia menatap mata lelaki itu, mata yang begitu tenang dan penuh ketulusan. Tapi ternyata Tuhan mengirimkan hidup itu kembali dalam wujudmu. Kata-kata itu membuat seluruh taman terasa ikut menahan napas. Barok menunduk sebentar, lalu tersenyum. Senyum yang sederhana, namun syarat rasa syukur yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya dulu tidak punya apa-apa, Nona, ucapnya dengan suara lembut namun mantap. Tapi kini,
Saya memiliki sesuatu yang bahkan dunia tidak bisa beri. Cintamu. Di belakang mereka, para perawat yang dulu menertawakan Barok kini menunduk haru. Dokter yang pernah meremehkan ramuan herbal lelaki itu, kini hanya bisa tersenyum tipis, mengakui bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis manapun. Reni menggenggam tangan Barok lebih erat. Genggaman yang tidak lagi ragu, tidak lagi digerakkan oleh gengsi, tetapi oleh cinta yang tumbuh dalam proses panjang. Cinta yang lahir dari ujian, dari pertemuan yang tidak disengaja, dari harapan yang dulu hampir padam. Di bawah sinar matahari yang lembut, dua hati yang berbeda, dunia kini bersatu. Tidak oleh janji yang terucap karena gengsi, tidak oleh harta atau status, melainkan oleh ketulusan yang melewati luka dan menemukan cahaya. Dan di ujung taman itu, ayunan gantung berwarna putih, tempat di mana semua kisah pahit pernah dimulai, berayun perlahan, seolah ikut tersenyum menyaksikan cinta yang kini tumbuh. Ayunan itu dulu menjadi simbol kesendiriannya. Kini ayunan itu menjadi saksi kebahagiaannya. Di tengah taman yang sepi, Reni dan Barok menatap satu sama lain dengan hati yang sepenuhnya terbuka. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi ketakutan. Mereka tidak membutuhkan banyak kata, hanya satu napas, satu tatapan, satu senyum, dan cinta itu sudah cukup untuk mengikat mereka selamanya. Dan begitulah akhir dari perjalanan panjang Reni Permatasari dan Barok. Dua manusia yang datang dari dunia yang sangat berbeda. Namun, pada akhirnya disatukan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada harta, status, atau logika. Taman yang dulu menjadi saksi ejekan, cemoohan, dan kesombongan, kini berubah menjadi panggung keajaiban yang mempertemukan dua hati yang terluka. Dari seorang wanita kaya yang dulu sombong, keras, dan dikejar oleh ketakutan akan kematian, Tuhan mengajarkan bahwa kesembuhan sejati bukan hanya datang dari obat mahal, tetapi dari hati yang mau merendah dan menerima kasih tanpa syarat. Dan dari seorang lelaki miskin yang dahulu dianggap hina, diremehkan, bahkan ditertawakan oleh dunia, Barok menunjukkan bahwa kemuliaan tidak diukur dari harta atau gelar, tetapi dari ketulusan hati, doa yang tidak pernah putus, dan keberanian untuk tetap percaya meski orang lain menertawakan. Cinta mereka tidak datang dalam sekejap. Cinta itu tumbuh dari luka, dari air mata, dari kesabaran, dan dari harapan yang perlahan dipulihkan. Cinta itu muncul ketika dunia berhenti percaya, ketika semua orang sudah menyerah. Namun, justru di saat itu, Tuhan mempertemukan dua jiwa yang saling membutuhkan. Di taman yang kini dipenuhi cahaya lembut sore hari, Reni dan Barok duduk berdua di ayunan gantung. Ayunan yang dulu menjadi tempat pertama kali mereka bertemu. Namun kini, ayunan itu tidak lagi membawa kenangan getir. Kini ayunan itu seperti tersenyum bersama angin, ikut merayakan kebahagiaan mereka. Reni menyandarkan kepala di bahu Barok, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Napasnya tenang, matanya lembut. Ia sudah melewati masa-masa gelap dalam hidupnya, dan kini ia berada di sisi seseorang yang mampu membuatnya merasa hidup kembali. Barok memandang langit yang perlahan berwarna jingga, lalu menatap wanita di sampingnya dengan hati yang penuh syukur. Tidak ada kesombongan di matanya, hanya ucapan terima kasih kepada Tuhan karena ia diberi kesempatan menyembuhkan bukan hanya tubuh seseorang, tetapi juga hatinya. Aku dulu tidak percaya mukjizat, kata Reni pelan, suaranya hampir tenggelam dalam angin sore. Tapi sekarang aku tahu mukjizat itu datang dari tempat yang tidak pernah kita sangka, dari seseorang yang tidak pernah kita hargai. Barok tersenyum lembut dan menggenggam tangan Reni. Dan saya dulu tidak percaya bahwa Tuhan akan menitipkan cinta sebesar ini pada hati saya. Jawabnya perlahan. Tapi sekarang saya mengerti. Luka yang kita bawa adalah jalan agar kita saling menemukan. Di kejauhan, para perawat dan pembantu rumah tangga menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Orang-orang yang dulu menertawakan Barok kini mengangguk hormat, mengakui bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari ilmu, lebih kuat dari logika,
dan lebih indah dari dongeng manapun. Seorang dokter yang dulu meremehkan ramuan herbal itu, kini tersenyum kecil, menyerah pada kenyataan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Ada keajaiban yang hanya bisa dijelaskan oleh cinta dan hati yang ikhlas. Reni menggenggam tangan Barok lebih erat, seolah tidak ingin melepaskan sedikit pun dari lelaki yang telah mengubah seluruh jalan hidupnya. Taman itu, dengan bunga-bunga kenanga dan mawar yang tertiup angin, seakan ikut menyanyikan doa untuk mereka. Di bawah langit yang mulai berubah warna, dua hati itu bersatu, bukan karena janji, bukan karena permainan, bukan karena kondisi yang dipaksakan, melainkan karena ketulusan, keikhlasan, dan cinta yang lahir dari luka yang disembuhkan bersama. Ayunan tempat semua bermula bergerak pelan, seolah mengangguk, seolah memahami bahwa kisah yang pahit telah berubah menjadi indah. Seolah berkata, akhirnya mereka menemukan rumahnya. Dan begitulah akhir kisah Reni dan Barok, kisah tentang cinta sejati yang tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari hati yang bersedia merendah dan mencintai tanpa syarat. Kisah tentang kesembuhan yang tidak datang dari obat mahal, tetapi dari doa yang diucapkan dalam diam. Kisah tentang mukjizat yang sering datang dari orang yang paling kita remehkan. Semoga kisah ini menyentuh hatimu, mengajarkanmu bahwa cinta sejati tidak mengenal status, tidak mengenal harta, dan tidak mengenal batas. Dan semoga hatimu selalu kuat menghadapi luka-luka hidup seperti Reni, serta setulus dan setabah doa-doa yang Barok panjatkan. Jika kisah ini membuatmu terharu, tersenyumlah. Karena mungkin Tuhan sedang menyiapkan mukjizat yang sama dalam hidupmu.